Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini ingin membahas bocoran soal wawancara dan bagaimana solusi menjawabnya ya. Jadi ini salah satu bocoran dari materi wawancara, tetapi ini untuk Kemendikbud, tapi ini lamaran formasi bukan dosen ya. Tetapi untuk jadi teman-teman yang ada untuk SKB yang lain, baik itu non dosen maupun dosen ataukah kementerian yang lain itu bisa menjadikan apa bocoran ini sebagai bahan untuk mempersiapkan model-model jawaban yang dapat Anda berikan di saat wawancara nanti. Nah, tentunya seperti yang Uncle bahas di di video Uncle sebelumnya, memang yang akan ditanyakan pertama itu adalah bagaimana kalian akan ditanya tentang eh, pertanyaan terkait masalah informasi diri ya. Nah, apa saja itu yang mesti teman-teman pelajari? Misalnya saja di sini informasi diri Anda diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, tentunya Anda menyebutkan nama. Di sini kalau eh, di teman kita ini dia menyebutkan dia lulus tahun berapa, kemudian menjalankan jadi di sini ada kelebihan secara personal, dia jelaskan. Kemudian apa target bagaimana dia melaksanakan sebuah pekerjaan. Nah, tetapi kalau misalnya Anda di dosen, Anda bisa menyebutkan kalau misalnya Anda di dosen ya, Anda bisa menyebutkan prestasi-prestasi, publikasi, eh, apa hal-hal yang bisa mendukung pengalaman kerja ya, pengalaman kerja dan hal-hal yang menunjukkan adanya kualitas diri Anda di dalam eh, potensi Anda di dalam melaksanakan profesi Anda nantinya. Begitupun juga untuk kementerian yang lain ya. Di dalam ditanya nanti ini kalian harus menjawab berdasarkan hal-hal tersebut ya. Kemudian dia ditanya kenapa ingin melamar di Kemendikbud atau universitas tersebut ya, saya tidak tuliskan. Ini universitas berkaitan tentang kemaritiman ya. Jadi ini pertama dia menjawab tuh soal potensi laut Indonesia. Kemudian dia sebutkan tempatnya dan ingin berkontribusi dalam memajukan negeri melalui publikasi informasi di bidang keilmuannya. Jadi dia mendaftar itu di bagian jabatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan informasi ya di kampus tersebut. Kemudian dia sebut terutama sebagai PTN bidang maritim dan beberapa ilmu lainnya dapat mendukung tercapainya cita-cita Indonesia menjadi poros maritim. Jadi dia kaitkan dengan visi Indonesia di dalam tahun tersebut ya. Misalnya ingin menjadi poros maritim dunia apa dan sebagainya. Jadi teman-teman harus memang buat bagaimana kontribusi teman-teman itu dapat mendukung tercapainya cita-cita bangsa ya, melalui jabatan yang dilamar di kampus tersebut ya. Nah, kemudian juga ditanya tentang eh, visi dan harapan ya. Di sini ditanya tentang visi dan harapan. Visi dan harapannya adalah itu tadi. Jika Anda diterima di kampus lalu, apa visi Anda? Melalui publikasi informasi terkait kegiatan dan prestasi kampus, saya memiliki visi agar universitas titik-titik semakin dikenal masyarakat luas, diminati dan jadi visi itu dalam upaya mendukung promosi tempat kita bekerja, memberikan dampak yang lebih yang besar terhadap di mana kita bekerja nantinya ya. Jadi begitupun juga nanti menjadi dosen, apa visi Anda ketika Anda diterima nanti. Ah, Misalnya menjadikan prodi tersebut menjadi prodi yang memiliki publikasi yang banyak, apa saja ya, gitu. Begitu juga untuk kementerian-kementerian lain. Angkel hanya berikan catatan-catatan yang muncul dari rekan kita ya. Kemudian kontribusi apa jika diterima, kontribusi apa yang diberikan jika diterima di kampus tersebut ya. Jadi nah, di sini itu tadi yang saya katakan bahwa kalau ini pertanyaan sangat penting ya, baik itu dosen maupun kementerian lain. Jadi
Kalau Anda diterima, apa yang Anda ingin berikan kepada tempat kerja Anda nantinya? Itu pertama ya, harus bersesuaian dengan kompetensi ya, menuangkan skill yang saya miliki sebagai lulusan. Saya akan membuat berita dan tulisan yang informatif pada website, menyampaikan informasi prestasi, kebijakan, kegiatan, membantu konten kreatif, publikasi video dan podcast. Eh, Nah, dari begitu juga kalau dosen misalnya saya ingin merancang kelompok kerja publikasi, eh, saya ingin membangun bengkel fisika terapan contohnya ya, kalau misalnya prodi fisika, saya ingin membangun apa saja ya. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah riset tempat tersebut dulu, tempat teman-teman melamar apa yang kurang di situ, kemudian melalui skill teman-teman, teman-teman bisa menghadirkan itu di saat teman-teman lulus nanti ya. Seperti itu. Kemudian dia juga ditanya tentang bagaimana cara menanamkan nilai Pancasila di tempat kerja. Jadi dia dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila di tempat kerjanya. Nah, tentunya kalau kita dihubungkan pada nilai Pancasila ya berarti berkaitan dengan nilai dari sila itu sendiri ya, jawabnya. Kemudian ada menjunjung nasionalisme ya, ini yang paling penting karena kadang juga bahkan di Kementerian Agama itu ada bagian tertentu nasionalisme di moderasi beragamanya, bahkan juga dimasukkan bagaimana agama itu dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila ya, gitu. Kemudian ya tentunya mengingat ajaran agama tiap melakukan kegiatan dan melakukan koordinasi dan kolaborasi. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan tentang radikal yang dia dapatkan dan separatis ya. Nah, sebenarnya ini yang saya maksud bahwa ada pertanyaan-pertanyaan titipan dari kementerian biasanya ya. Kalau dia nanti ditanya tentang paham-paham radikal itu, maka yang teman-teman harus jawab itu tadi, maka pahami dulu, memberikan dulu pengetahuan dulu tentang seperti apa itu yang dimaksud dengan radikal ya. Kemudian kalau ditanya solusinya, maka teman-teman harus jawab bahwa salah satu untuk menangkal ini yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan jiwa bela negara ya. Gitu. Karena radikalisme itu adalah orang yang sangat kuat di dalam mempertahankan pendapatnya, pahamnya, kemudian menganggap paham yang berlaku itu adalah paham yang salah. Hanya paham itu radikal namanya ya. Solusinya memberikan pendidikan bela negara guna menumbuhkan cinta tanah air dan keyakinan. Itu kalau ditanya soal radikal nanti ya. Ini angka angkun ada 31 ya, 31 pertanyaan di sini. Kemudian ditanyakan juga separatisme. Nah, teman-teman nanti ungkapkan apa itu separatis. Separatis itu dari kata separat, artinya memisahkan ya. Jadi separatis itu kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan kedaulatan baru atau memisahkan diri dari negara yang berdaulat, misalnya eh, seperti contoh ya Papua Merdeka ya, OPM. Kemudian dulu di Aceh ada GAM ya, kemudian dulu ada Timur Leste sebelum berpisah ya dengan Indonesia. Nah, perhatikan juga bahwa kelompok-kelompok yang melakukan separatis itu semua ada di wilayah pinggir Indonesia. Kenapa? Karena dia mudah untuk terpisah, daerah itu mudah untuk dipecah ya, untuk memisahkan diri. Karena berada di wilayah pinggir ya, perbatasan. Nah, jelaskan bagaimana cara menunggangi itu menanamkan kecintaan ya hampir sama dengan yang ada di radikalis. Salah satunya ada yang kedua adalah menumbuhkan kesejahteraan ya. Solusinya adalah peningkatkan, kalau diminta apa solusinya itu untuk separatisme adalah peningkatan kesejahteraan. Karena orang yang ingin memisahkan diri tentunya merasa tidak sejahtera ya. Ah, Kalau kita merasa sejahtera, maka eh, tentunya kita ingin tidak berpisah di suatu kedaulatan yang mengikat kita ya. Kemudian pengalaman kerja Anda dia diminta pengalaman kerjanya, jadi dia ditanya, dia menjawabnya dia pernah bekerja di BUMN, Telkom, kemudian dia bidang publikasinya dan membuat berita konten video. Jadi dia menjawab berdasarkan bidang keahliannya dan bidang yang dilamar. Begitu pun juga nanti teman-teman yang lain di kementerian-kementerian yang lain ya. Gitu. Kemudian di sini, kenapa Anda ingin jadi ASN ya? Katanya kenapa jadi ingin jadi ASN? Pertama ya, itu yang seperti yang kebahas juga bahwa ketika ingin ada pertanyaan ini muncul, pertama dia harus jawabannya motivasi, artinya impian sejak awal ya. Kemudian setelah itu baru diberikan alasan-alasan yang bisa mengapa impian itu Anda inginkan. Seperti di teman kita ini dia bermanfaat bagi masyarakat,
lulusannya bersesuaian dengan yang dilamar, kemudian melakukan pelayanan publik ya, mengabdi kepada negeri, berkontribusi dan mencurahkan tenaga pikiran dan kemampuan. Nah, selain daripada itu, nanti bisa teman-teman sebutkan bahwa yang saya daftar ini adalah dengan mempelajari job desk-nya, dan itu adalah hal-hal yang merupakan passion saya atau hal yang saya senangi untuk mengerjakannya. Nah, yang kedua, kenapa ingin menjadi ASN? Ini juga yang paling bagus adalah ini salah satu pekerjaan yang secara undang-undang dilindungi oleh negara ya. Jadi ketika Anda menjadi ASN, teman-teman memperoleh hak perlindungan dari negara. Selain mengabdi kepada negara, juga memperoleh hak perlindungan profesi ya dari negara. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan tentang apa Anda tahu tentang Kemendikbud dan Universitas. Jadi, apa pengetahuan Anda tentang kementerian tersebut, dan apa pengetahuan Anda tentang misalnya prodi yang dilamar, ataukah, nah, begitu juga untuk kementerian yang lain ya. Jelaskan saja apa yang pengetahuan Anda tentang kementerian tersebut. Misalnya, kalau di sini Kemendikbud, mungkin bisa disebutkan lagi kepanjangannya, kemudian menyelenggarakan usulan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan, ya, fungsi merumuskan kebijakan, pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan. Tapi sekarang kan sudah dipisah ya. Nah, kemudian sekarang ada Mendasmen ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendasmen ya. Nah, kemudian nanti teman-teman, kalau itu untuk sekolah ya, kemudian untuk perguruan tinggi ya, eh, beda lagi kementeriannya ya, pendidikan tinggi, riset dan teknologi ya, sains ya. Nah, kemudian Anda harus punya pengetahuan tentang kampus tersebut. Nah, kampus prodi di mana Anda diterima, kampus tersebut apa yang menjadi bidang kajian yang digeluti, kemudian eh, begitu juga untuk kementerian yang lain sebetulnya. Misalnya kalau di Kemenkumham, Anda harus menjelaskan formasi jabatan yang Anda lamar, kemudian apa-apa saja yang menjadi tugas dari eh, jabatan tersebut ya. Begitu juga untuk kementerian-kementerian yang lain ya. Jadi ini menjadi dasar teman-teman, eh, penilai punya penilaian bahwa Anda sebenarnya lebih awal punya pengetahuan dasar tentang apa yang Anda lamar ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada prestasi yang Anda miliki. Nah, apa saja yang Anda miliki? Nah, di sini Anda tidak boleh sungkan-sungkan untuk menyebutkan prestasi Anda ya. Saya dipercaya penting untuk menyusun berita, mengelola medsos, serta mengambil keputusan, memiliki sertifikat pelatihan, mendapat penghargaan kerja tim. Jadi, yang paling bagus Anda sebutkan di sini adalah prestasi Anda yang punya bukti. Nah, selain itu, keterlibatan Anda dalam sebuah pekerjaan. Misalnya, kalau yang punya bukti biasanya sertifikat pelatihan, ada buktinya ke ataukah penghargaan, atau kamu menangkan sesuatu ya. Yang kemudian hal-hal keterlibatan Anda di dalam sebuah pekerjaan. Misalnya kalau di teman kita ini disebutkan dia dipercaya pimpinan untuk menyusun berita, mengelola medsos, dan mengambil keputusan. Artinya keterlibatan Anda di dalam pekerjaan itu menunjukkan sebuah prestasi yang Anda capai ya. Artinya Anda mendapatkan kepercayaan dari pimpinan Anda di tempat kerja sebelumnya mungkin ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah motivasi mendaftar di tempat tersebut. Apa sih motivasi Anda ya? Tentunya hampir sama dengan, jadi sebenarnya ini Uncle hanya menuliskan kembali apa yang diucapkan ya, atau teman kita diutarakan. Pertama adalah kemampuan. Anda harus menjelaskan kemampuan Anda. Pertama, kemudian apa tujuan kemampuan itu adalah memberikan manfaat dalam hal pelayanan publik ya. Kemudian setelah membahas kemampuan Anda harus membahas pengalaman Anda ya, pengalaman Anda. Nah, supaya kemampuan dan pengalaman Anda itu menjadi modal Anda mengapa Anda mendaftar di kampus tersebut ya, bersesuaian dengan keilmuan saya di bidang ini dan ini menjadi motivasi buat saya untuk mendaftar di tempat ini misalnya ya. Oke. Kemudian masalah dalam pekerjaan, apa sih masalah yang sering Anda dapatkan di dalam pekerjaan begitu ya? Nanti jawabnya, nanti boleh disebutkan jenis masalahnya apa dan bagaimana upayanya di dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi di sini eh, konsep pemecahan masalah ini penting ya, strategi pemecahan masalahnya ini penting di sini untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana Anda tetap melakukan koordinasi, aksi kolaborasi dengan tim dan memonitoring dan update ya. Jadi
upaya pemecahan masalahnya itu pertama ketika ada masalah itu harus melakukan koordinasi ya, koordinasi terhadap pimpinan. Kemudian bagaimana membangun tim, berkolaborasi dengan rekan, kemudian memonitoring dan mengupdate setiap kinerja ketercapaian kerja ya. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan juga pernah ada masalah dengan rekan kerja ya. Jadi kita diminta pernah nggak ada masalah ya. Nah, jadi ini kalau misalnya biasa juga ditanyakan itu pernah ada masalah dengan rekan kerja dan bagaimana cara mengatasinya. Sebaiknya Anda mengungkapkan bahwa ini tidak pernah, belum pernah saya rasakan. Namun jika ada maka salah salah satu caranya adalah melihat dulu problem masalahnya apa, kemudian kita akan menyelesaikan berdasarkan problem masalahnya. Nah, berikanlah satu contoh, misalnya dalam permasalahan perbedaan pendapat, solusinya adalah data-data yang mendukung perbedaan pendapat situ, kemudian itu memberikan informasi yang lebih valid dan rasional untuk bisa lebih meyakinkan rekan kita yang berbeda pendapat dengan kita. Dan kita juga berusaha untuk membuka diri menerima saran dan masukan dari rekan kerja ketika itu dianggap rasional ya. Gitu. Kemudian selanjutnya di 15 ini apakah bisa bekerja dalam tim? Jadi di sini apakah kita bisa bekerja di dalam tim? Nah, tentunya bisa. Hasil yang baik adanya kerja sama tim. Jadi semakin kita bekerja dalam suatu tim kelompok, maka semakin banyak gagasan, ide, masukan yang bisa membuat hasil kerja itu semakin berkualitas ya. Gitu. Kemudian diminta apa kelemahan Anda. Nah, kelemahan kita adalah Anda menjawab jujur kalau teman kita di sini menjawab jujur, menyakiti perasaan, lebih mencerna penyampaian. Jadi mudah tersakit. Artinya mudah merasa dia perasa ya. Lebih mencerna penyampaian. Tetapi kalau Uncle sih sampaikan bahwa kalau misalnya ini seharusnya ya bersesuaian dengan, tapi ini juga berbahaya bagi kinerja. Jangan sampai kelemahan kita tidak cocok dengan tempat kerja kita. Makanya yang harus teman-teman lakukan, misalnya pilih kelemahan-kelemahan yang kira-kira menjadi eh, solusinya tidak mengganggu hasil kerja. Misalnya contoh, saya tidak bisa bekerja dalam situasi yang bising, maka Anda solusinya adalah bisa mencari tempat kerja yang lebih nyaman, ataukah kelemahan saya tidak bisa bekerja dalam kondisi stres. Nah, solusinya adalah ketika saya bekerja dalam kondisi stres, maka saya memilih untuk berhenti sejenak, menstabilkan perasaan dan pikiran, kemudian kembali bekerja menyelesaikan pekerjaan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya ada kelebihan. Nah, biasanya kalau ditanyakan kelemahan, pasti ditanyakan juga kelebihannya atau sebaliknya ya. Nah, kelebihan Anda ya, Anda bisa rangkum sendiri kelebihan Anda berdasarkan usahakan setiap kelebihan itu dapat mendukung kinerja Anda dalam menyelesaikan job desk sesuai dengan jabatan yang Anda lamar. Kemudian rencana 5 tahun ke depannya sih apa? Gitu. Biasanya kalau di dosen itu ditanyakan juga tentang apakah Anda ingin lanjut S3 setelah mengajar sekian. Tentunya di sini Anda ada perencanaan melanjutkan studi karena ini berdampak dengan kehidupan kampus. Selain berdampak pada diri Anda, maka juga akan berdampak pada kampus dalam hal akreditasi ya. Jadi pendidikan itu penting buat saya untuk meningkatkan kualitas saya. Semakin meningkat kualitas seorang sumber daya manusia dalam sebuah lembaga, maka lembaga itu bakalan semakin berkualitas ya. Gitu. Jadi tetap rencanakan apa-apa saja yang Anda akan rencanakan dan itu dibuat secara terstruktur ya. Kemudian ada yang ingin Anda tanyakan, biasanya ditanya seperti itu ya. Sebelum mereka lanjut, pertanyaan biasa ada yang ingin Anda tanyakan. Boleh Anda mengatakan apa kriteria khusus yang dibutuhkan universitas ini sebagai pemegang jabatan ini. Apabila saya ada skill, akan saya terus perdalam dan jika belum saya akan belajar untuk dapat memenuhi. Jadi jangan sampai di formasi tersebut atau formasi jabatan tersebut memiliki skill khusus yang belum diinformasikan kepada peserta yang harus dimiliki sesuai dengan tempat kerja kita, maka itu kalian akan ingin memperdalam atau ketika belum memiliki maka akan mempelajarinya ya, akan terus belajar. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, coba kita lihat di nomor 20 ini, mengapa ini Mas Ardi nama eh, yang tes ya.
Mengapa harus Anda yang harus kami pilih? Begini, pertama, lintas jabatan Anda, pengalaman Anda, potensi Anda itu harus mendukung semua formasi jabatan yang Anda lamar ya. Jadi harus Anda sebutkan kalau misalnya Anda di dosen, Anda bisa bawa pengalaman publikasi saya, pengalaman penelitian saya, pengalaman pengabdian saya, pengalaman mengajar saya, dan ini sangat bersesuaian dengan tugas dan fungsi dosen melaksanakan, kewajiban dosen melaksanakan Tridharma. Gitu. Kemudian apakah Anda melamar misalnya di tempat lain tidak namun sedang bekerja di BUMN yang akan berakhir Desember. Nah, ini kalau Angkel sih saya ingin Anda usah sebutkan ini ataukah tidak usah apa kalau misalnya teman-teman punya pekerjaan yang kalau terkait masalah dosen swasta boleh disebutkan di pengalaman ya, tetapi kalau misalnya di pengalaman bekerja harus jangan sampai ada jawaban yang Anda sedang bekerja tapi terikat gitu ya. Nah, intinya jangan jawab pekerjaan yang mengikat Anda karena pasti Anda tidak diterima kalau sedang terikat ya. Kemudian Anda pernah mengalami kegagalan, ini ya. Pernah tidak mengalami kegagalan? Usahakan mengatakan pernah ya, pernah gagal ya. Apakah coba PNS, sebutkan ranking ya, tetapi berikan penjelasan. Tapi bagi saya kegagalan itu merupakan langkah-langkah awal saya untuk mencapai hal-hal yang lebih positif ya. Gitu. Pengalaman di bidang ini, jadi pengalaman di bidang jabatan yang dilamar di sini. Kalau teman kita ini dia magang, pengalaman pengumpulan dan analisis data, mengelola, menyusun dan mempublikasikan dan membuat laporan. Nah, begitu juga yang teman-teman yang lain nanti di kementerian lain bisa merencanakan pengalamannya berdasarkan apa yang dilamar ya. Begitu juga dosen pengalaman publikasi, pengalaman penelitian, pengabdian dan pengajaran ya. Nah, di 24 ini, jika diterima, ingin kerja keras atau kerja cerdas. Untuk mendapatkan hasil terbaik, keduanya berjalan beriringan. Namun, kerja tidak dibekali ilmu atau kecerdasan akan sia-sia. Artinya kerja cerdas ya. Nah, tentunya, tapi kerja keras perlu didukung juga dengan kerja keras ya. Oke, begitu. Kenapa memilih ASN padahal gajinya kecil? Gini. Pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa terkait kecukupan ASN. Untuk itu, walaupun kecil tetap akan mencukupi kehidupan. Ini ada aturannya ya, ada aturannya. Jadi selalu di atas. Jadi gaji ASN itu sebetulnya berada di atas upah minimum pekerja ya. Gitu. Jadi selalu menurutnya berkecukupannya jawab bahwa gaji ASN itu cukup. Pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa, jadi pasti tidak akan kekurangan. Walaupun menurut kecil besarnya itu adalah perspektif bagi setiap orang, tetapi akan selalu cukup bagi seorang ASN dalam pemenuhan kebutuhan hidup ya. Ini biasa ditanya kalau berkaitan dengan kompetensinya ya, dengan jabatan yang dilamar. Misalnya bisa karena ini jabatannya yang bagian itu tadi, maka bisa ditanya bisa Photoshop, CorelDRAW, Canva, Adobe Premiere dan lain-lain. Jawabannya harusnya Anda jawab bisa ya, walaupun kompetensi lain ditanyakan untuk kementerian lain atau dosen bisa membuat jurnal-jurnal yang bereputasi, harusnya bisa jawab bisa ya. Kalau tidak punya pengalaman itu, tidak punya jurnal bereputasi, katakan bahwa pernah membantu rekan kerja atau eh, apa dosen di saat masih kuliah, gitu, gitu ya. Kemudian boleh lihat hasil kerjanya. Nah, kalau misalnya jurnal ya tinggal dilingkan jurnalnya ya. Kalau misalnya Anda di dalam kelas tertentu itu bisa disiapkan apa-apa saja yang mungkin menjadi pekerjaan tambahan di dalam jabatan yang dilamar. Kemudian, kalau diterima berapa lama mau mengabdi di universitas karena domisili Anda, misalnya Anda ditanyakan di luar daerah, ya, ada berdomisili di luar daerah, kemudian mendaftar di daerah tertentu. Nah, eh, berapa lama Anda ingin biasanya mengajukan pindah apa dan sebagainya. Ah, Jangan pernah berharap bahwa Anda ingin menjawab bahwa saya akan pindah dalam kurun waktu tertentu. Jangan ya, saya ingin mengabdi untuk negeri, memajukan di badan penelitian dan untuk ini saya akan terus mengabdi di universitas kecuali ada arahan pimpinan untuk penempatan tugas. Jadi seakan-akan betul-betul Bapak Ibu itu ingin mengabdi di domisili tersebut, di tempat Anda melamar tersebut sampai pensiun ya. Kecuali ada perintah dari atasan dan sebagainya.
Prinsip dalam bekerja sebagai ASN. Nah, apa prinsip Anda? Pertama, apa memiliki integritas tentunya itu yang paling penting bagi seorang ASN itu adalah integritas ya. Ini yang pertama yang harus Anda miliki. Di dalamnya ada Anda mampu jujur, bertanggung jawab, dan melakukan layanan publik yang baik ya. Ya, jadi prinsip-prinsip apa nanti teman-teman bisa rancang prinsip apa yang cocok dengan tempat bekerja Anda nantinya ya. Nah, kemudian isu pendidikan terbaru, peraturan terbaru. Nah, di sini teman-teman kita masih menuliskan jawaban dia masih yang dia jawab nomor 30 tahun 2021 ya. Soalnya sudah ada nomor 44 tahun 2004 Permen ya. 2004. 2004. Ini jadi jawaban ini berdasarkan jawabannya ya. Kemudian terobosan yang jika diterima apa ya pengalaman arsip data publikasinya dan mudah Google Engine tuh gitu. Jadi teman-teman bisa kalau terobosan ini ya itu tadi membentuk apa di tempat itu di kampus itu misalnya kelompok kerja publikasi membangun bengkel fisik apa membangun bengkel fisik terapan ataukah peningkatan kompetensi penulisan jurnal dan membangun komunitas penulisan jurnal di kalangan dosen dan mahasiswa mungkin ya supaya untuk meningkatkan publikasi prodi tersebut. Jadi apa saja bikin terobosan-terobosan yang memberikan dampak terhadap pengembangan lembaga dan karir Anda sebagai seorang dosen mungkin, ataukah begitu juga untuk kementerian-kementerian yang lain ya. Jadi ini beberapa model pertanyaan yang teman-teman bisa pelajari. Semoga ini memberikan manfaat bagi teman-teman di dalam merancang mempersiapkan apa CPN wawancara SKB-nya untuk seluruh kementerian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.